무슨 짓을 했는지 똑똑히 사랑한다잉. Drama ini berjudul Teach You Listen. Berdasarkan webtoon novel yang sangat populer berjudul Get School karya Chai Yong Taik. Serial ini mengeksplorasi sistem pendidikan yang rusak di mana otoritas guru telah sepenuhnya runtuh. Untuk memerangi perundungan sekolah yang parah, siswa yang tidak terkendali, dan orang tua yang terlalu protektif, pemerintah membentuk satuan tugas khusus yang disebut Biro Perlindungan Hak Pendidikan. Lembaga ini secara hukum berwenang untuk menggunakan intervensi fisik dan metode yang sangat tidak konvensional, bahkan hampir ilegal, untuk melindungi korban dan memberikan pelajaran yang sebenarnya kepada siapapun yang melanggar batas. Menurut webtoonnya, setelah peraturan larangan hukum fisik disetujui oleh pemerintah, semua tenaga pendidik dilarang memberikan hukuman fisik pada murid, walau para murid secara terang-terangan membuat masalah di sekolah. Tidak ada banyak cara yang bisa dilakukan guru untuk menghukum mereka. Para murid ternyata jauh lebih licik dari yang mereka duga. Menurut kuesioner, 98% diantaranya merasa membimbing murid lebih sulit daripada sebelumnya. Hari demi hari berlalu diiringi meningkatnya masalah dalam sekolah, sampai suatu hari seorang guru dianiaya siswa di dalam kelas sampai meninggal. Menyadari ada ancaman di dunia pendidikan, DPR dan Dewan Pendidikan memanfaatkan isu skandal artis nasional. Saat publik beralih ke dunia hiburan, mereka meloloskan UU baru tentang perlindungan hak pendidik. 2 tahun pun berlalu, saat jam berangkat sekolah, seorang senior kelas 2 bunuh diri bernama Bak Dae-suk. Tidak ada murid yang berbicara dengannya karena dia dijuluki si anak buangan. Bak Dae-suk diasingkan, tidak ada murid yang berbicara dengannya karena dia dijuluki si anak buangan. Artinya, dia siswa yang ditindas dan dijauhi semua murid di sekolah. Orang pertama yang menyaksikan kematian senior itu adalah Kim Kyung-min, siswa kelas 1. Saat menyaksikan insiden itu, dia tersenyum bukan karena dia psikopat, tapi dia juga dibully di sekolahnya karena dia juga anak buangan dari kelas 1. Awalnya, Kim Kyung-min tidak diam saja. Dia sudah melapor ke wali kelasnya dan wali kelasnya berjanji akan menyelesaikannya. Wali kelasnya memanggil para pembuli itu di depan kelas, dan sejak hari itu Kim Kyung-min dari anak buangan sekelas menjadi anak buangan satu sekolah. Tidak lama setelah itu, Kim Kyung-min tahu alasannya. Pak Shin yang membentak murid yang membangkang, tiba-tiba videonya tersebar di internet dan dipecat. Dan sekarang guru-guru yang lain lebih suka situasi sekarang. Murid-murid itu hanya mendapat penalti karena salah sedikit orang tua mereka menuntut ke sekolah. Artinya, Departemen Pendidikan melarang guru untuk mendisiplinkan murid. Maka sekarang guru hanya menyuruh belajar dan jangan pedulikan yang lainnya. Karena kalau guru membimbing anak nakal ke jalan yang benar, guru malah dipukuli seperti kasus 2 tahun yang lalu. Kim Kyung-min mendengar percakapan itu dan dia merasa tidak ada yang mendukungnya dan berencana pindah sekolah atau bersabar selama 3 tahun. Tapi situasi berubah. Polisi datang ke sekolah untuk menyelidiki kasus kematian senior kelas 2 itu. Kim Kyung-min mengira jika semua orang tahu kalau ia ditindas, pasti kekerasan di sekolah akan ketahuan dan orang yang turut andil akan dipenjara. Ternyata situasinya tidak berubah dan Kim Kyung-min memutuskan akan loncat dari gedung. Saat akan berencana meloncat dari gedung, di belakangnya ada komite kekerasan di sekolah yang mencegah Kim Kyung-min melompat dan menyuruhnya menunjukkan jalan ke kantor guru. Anggota lembaga komite itu bernama Na Hwa-jin. Na Hwa-jin bertanya kenapa Kyung-nim mau mati. Namun Na Hwa-jin bisa menebak bahwa dia anak buangan atau gara-gara nilai dan menyuruh Kim Kyung-min bersabar 3 tahun lagi. Kyung-nim mengatakan bahwa dia sudah bersabar, tapi sehari saja dia merasa tidak tahan di sekolah, bahkan tidak ada yang membantunya. Tiba-tiba Kyung-nim ditendang oleh seorang anak gara-gara Kyung-nim baru datang, hanya gara-gara si pembuli itu ingin makan mie pedas. Saat Kyung-nim dipukuli, Na Hwa-jin itu menarik rambut dan menampar pembuli itu. Dikarenakan undang-undang guru tidak boleh melakukan kekerasan pada murid, pembuli itu malah menantangnya dan mengancam jika memukulnya lagi, maka video itu akan tersebar di internet dan dia dipecat. Tanpa pikir panjang, Na Hwa-jin mengabulkan permintaan memukul pembuli itu dan menyuruh para murid merekam yang tampan dan anggun, juga fresh.
Saat pembuli itu akan membalas, Nahwajin menjegalnya, menjepit kepalanya di pintu sekolah dan memukul pantatnya. Saat itu juga datanglah kepala sekolah dan Nahwajin memberi penjelasan kalau mulai hari ini dia ditugaskan di sekolah ini dan memberikan identitasnya di dahi Pak Kepala Sekolah itu. Nahwajin menjelaskan badan ini dibentuk karena kasus guru yang mati dianiaya 2 tahun lalu. Saat pembaharuan perlindungan pendidik disetujui, jadi kurang lebih badan ini mengatasi sekolah busuk, sekolah yang dipenuhi orang-orang yang berusaha untuk menutupi kasus, bahkan menyuap polisi untuk tutup mata terhadap kasus ini, walaupun seorang muridnya meninggal, dan itu bisa diselidiki Nahwajin selama dia di sini. Staf Badan Hak Pendidik punya hak istimewa, metode pendidikannya tidak punya batasan. Dengan hak istimewa dari pemerintah ini, Nahwajin akan memberi pelajaran yang sesungguhnya di sekolah ini. Bagaimana Nahwajin mengatasi masalah kekerasan di sekolah? Kita tunggu aksinya ya. Kim Woo-yeol sebagai Nahwajin. Nahwajin seorang pengawas dari Biro Perlindungan Hak Guru yang dengan tenang menyelesaikan berbagai masalah sekolah dengan caranya sendiri yang unik. Lee Sung-min sebagai Choi Gang-sok. Choi Gang-sok adalah Menteri Pendidikan, orang yang bertanggung jawab untuk mendirikan Biro Perlindungan Hak Guru. Jin Ki-ju sebagai Im Han-rim. Im Han-rim adalah pengawas kedua dari Biro Perlindungan Hak Guru yang dikirim dari Gimnasium Hallyeum. Dalam karya aslinya, rambut Im Han-rim berwarna merah, tetapi dalam drama ini rambutnya tampak hitam. Cho Ji-hoon sebagai Bong Geun-dae. Bong Geun-dae adalah seorang petugas jenius di Biro Perlindungan Hak Guru yang bekerja sama dengan Nahwajin untuk memperjuangkan hak-hak guru. Drama ini akan tayang tanggal 5 Juni 2026 di Netflix dengan total 6 episode. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.